Perkenalkan, nama saya Ina Sundari Bakri dengan NIM L0212011014, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai limbah plastik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pencemaran perairan dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Rahim. Baik, langsung saja di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Identifikasi Jenis dan Kelimpahan Mikroplastik pada Ikan di Hilir Bengawan Solo dengan nama penulis Yadatul Rizkia, Vidya Listian Wurina dan Rahmania 2021. Indonesia merupakan negara produser limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah negara Cina. Pada tahun 2010, total limbah plastik yang tidak terolah sebesar 3,22 juta kubik ton per tahun yang memicu terbentuknya mikroplastik di lingkungan, salah satunya di perairan Hilir Bengawan Solo. Penumpukan sampah terjadi karena kurangnya pengelolaan yang memadai. Jumlah sampah plastik yang mengalir hingga ke laut mencapai 0,48 sampai 1,29 juta metrik ton per tahun. Plastik yang tersebar di perairan menjadi pokok permasalahan lingkungan secara global, terutama di daerah-daerah terpencil. Organisme akuatik dapat dengan mudah menelan mikroplastik karena ukurannya mirip dengan organisme air seperti plankton. Bengawan Solo melewati dua provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hulu Bengawan Solo terletak di kaki Gunung Merapi dan Pegunungan Kidul Wonogiri, sehingga Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai ini berperan penting bagi kehidupan warga Gresik, diantaranya kebutuhan domestik, irigasi, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bengawan Solo, muara dan pantai utara Jawa memiliki potensi ekonomi sebagai sumber tangkapan ikan. Namun, di sisi lain terdapat potensi terkontaminasi mikroplastik pada perairan di Bengawan Solo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberadaan mikroplastik pada saluran pencernaan ikan di Hilir Bengawan Solo. Adapun metode pengambilan sampel ikan menggunakan metode purposive random di 5 lokasi lalu dibedah untuk mendapatkan saluran pencernaannya. Preparasi saluran pencernaan menggunakan campuran H2O2 30% dan H2SO4 30% sebanyak 20 ml dengan perbandingan 1:3 lalu diflotasi menggunakan NaCl 1%, kemudian diidentifikasi menggunakan mikroskop stereo. Hasil identifikasi mikroplastik pada saluran pencernaan ikan Hilir Bengawan Solo menunjukkan bahwa ditemukan partikel mikroplastik pada semua sampel ikan. Jenis mikroplastik yang didapatkan terdapat 3 jenis, yaitu fiber, film, dan fragmen, dengan kelimpahan sebesar 8,2 partikel per ikan. Kelimpahan rata-rata yang ditemukan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelimpahan rata-rata pada ikan di Sungai Kode Jogja, yakni sebesar 2,595 partikel per ikan. Sampel ikan yang didapatkan dari 5 stasiun dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Ikan karnivora didapatkan sebanyak 7 spesies, ikan omnivora 1 spesies, dan ikan herbivora 2 spesies, sehingga total ikan yang didapatkan yaitu ada 10 sampel ikan. Jenis ikan yang paling banyak terkontaminasi mikroplastik adalah jenis herbivora, dan sampel ikan kiper Scatophagus argus yang paling banyak terkontaminasi terdapat 30 partikel dengan jenis mikroplastik fiber yang dominan. Ikan kiper ini merupakan jenis ikan herbivora karena memiliki kebiasaan makanan yang dimakan adalah fitoplankton dan tumbuhan, berdasarkan penelitian pola makan ikan di pesisir. Menurut Dewi tahun 2015, jenis fiber paling banyak ditemukan di daerah hilir sungai karena dekat dengan tambak dan menjadi lalu lintas kapal nelayan. Banyaknya jenis fiber yang ditemukan juga disebabkan karena tingginya aktivitas penangkapan ikan di daerah tersebut. Masuknya mikroplastik dalam tubuh biota akan merusak saluran pencernaan, mengganggu pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon tiroid, mempengaruhi reproduksi, dan paparan adiktif plastik dapat menyebabkan sifat toksik yang lebih besar pada biota. Mikroplastik juga bersifat menyerap racun yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia pada lingkungan sekitarnya.
Hal tersebut berakibat terjadinya transfer bahan yang bersifat toksik ke dalam biota konsumen melalui rantai makanan secara tidak langsung. Apabila hal ini terjadi, maka manusia berpotensi untuk terkontaminasi mikroplastik melalui rantai makanan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian mikroplastik pada 10 sampel ikan bengawan Solo Hilir menunjukkan bahwa semua sampel ikan positif terkontaminasi. Jenis mikroplastik yang didapatkan terdapat 3 jenis, yaitu fiber, film, dan fragmen dengan kelimpahan sebesar 8,2 partikel per ikan. Jenis fiber paling banyak ditemukan pada semua sampel karena kondisi di lokasi pengambilan sampel memang banyak ditemukan sampah plastik, benang jala, kain bekas yang menjadi penyebab timbulnya mikroplastik jenis fiber. Sedangkan pada jenis ikan yang paling banyak mengkonsumsi mikroplastik adalah jenis ikan herbivora, yakni pada ikan kiper sebanyak 30 partikel. Dengan adanya temuan ini, maka perlu tindak lanjut penelitian terkait kadar maksimal mikroplastik pada manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.